Baik, halo semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Ganyunifer. Pada video kali ini akan membahas mengenai sifat data, pemodelan statistik, dan visualisasi data. Seperti yang kita ketahui bahwa di bidang business intelligence atau BI dan juga kecerdasan buatan atau AI, data, pemodelan statistik, dan visualisasi ini memainkan peran penting dalam Business Intelligence atau BI. Data adalah bahan mentah yang menjadi sumber dari intelijen bisnis atau business intelligence. Hal ini mencakup antara lain data transaksional, data pelanggan, data pasar, dan data operasional. Data yang bersih, akurat, dan komprehensif itu sangat penting untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Dalam AI atau Artificial Intelligence, data itu digunakan untuk melatih model, memungkinkan mesin mempelajari pola, membuat prediksi, dan mengotomatiskan tugas. Kumpulan data berkualitas tinggi dan beragam ini dapat meningkatkan akurasi dan kemampuan generalisasi dari model AI. Kemudian peran dari pemodelan statistik dalam business intelligence dan juga artificial intelligence itu diantaranya dibagi ke dalam tiga kelompok besar biasanya ya. Yang pertama ada analisis prediktif, kemudian yang kedua adalah optimasi dan juga pendukung keputusan. Sedangkan peran visualisasi data dalam BI dan juga AI itu ada untuk interpretasi data, kemudian untuk pemantauan dan pelaporan, dan juga untuk meningkatkan keterlibatan dari pengguna atau stakeholder. Kesimpulannya, data, pemodelan statistik, dan visualisasi data ini merupakan bagian integral dari kecerdasan bisnis dan kecerdasan buatan. Bersama-sama, keduanya memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan kekuatan data mereka, membuat keputusan yang tepat, memprediksi tren masa depan, dan mengoptimalkan operasi secara efisien. Selanjutnya, untuk bahasan pertama, kita akan membahas mengenai nature of data. Jadi ada beberapa karakteristik atau metrik yang menentukan tingkat kesiapan data untuk studi analitik. Menurut Dallon pada tahun 2015 dan Koch McQueen Corner pada tahun 1997. Pertama adalah terkait dengan data source reliability atau keandalan sumber data. Ini mengacu pada originalitas dan kesesuaian media penyimpanan data. Pertanyaan penting dalam menilai dari reliabilitas atau keandalan dari sumber data adalah apakah kita memiliki keyakinan yang benar terhadap sumber data yang diperoleh. Pentingnya dari keandalan sumber data ini adalah sumber asli atau pembuat data harus diutamakan untuk mengurangi kesalahan penyajian data dan transformasi yang disebabkan oleh kesalahan penanganan. Yang kedua adalah data content accuracy atau keakuratan isi data, di mana data itu harus benar dan sesuai untuk masalah analitis. Pertanyaan penting yang perlu dijawab dalam menilai dari keakuratan isi data adalah apakah kita memiliki data yang tepat untuk proyek atau pekerjaan tertentu yang tujuan-tujuannya telah ditentukan. Pentingnya dari keakuratan isi data ini adalah data harus mencerminkan apa yang dimaksudkan atau yang didefinisikan oleh sumber data asli. Kemudian yang ketiga adalah data accessibility atau aksesibilitas data, di mana data harus mudah diakses saat diperlukan. Pertanyaan penting untuk menilai dari aksesibilitas data adalah dapatkah analis mendapatkan data dengan mudah saat diperlukan. Pentingnya dari aksesibilitas data ini adalah akses ke data ini menjadi lebih kompleks dengan penyimpanan data di berbagai lokasi dan media. Keempat, terkait dengan data security dan data privacy, di mana data harus diamankan dari akses yang tidak sah. Pentingnya adalah hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses data. Perlindungan data menjadi semakin penting, terutama di bidang kesehatan, contohnya. Kemudian yang kelima adalah data richness. Ini terkait dengan semua elemen data yang diperlukan harus ada dalam kumpulan data atau dataset. Pentingnya adalah data harus cukup kaya untuk studi analitik yang akurat dan kelengkapan informasi penting untuk membangun model analisis prediktif atau preskriptif.
Yang keenam ada data konsistensi, di mana data harus dikumpulkan dan digabungkan dengan akurat. Pentingnya adalah data harus konsisten dan representatif dari informasi dimensional dari sumber yang berbeda, tetapi terkait dengan subjek yang sama. Yang ketujuh adalah data currency atau data timeliness. Ini terkait dengan data harus mutakhir dan dicatat pada waktu kejadian atau observasi. Data yang tepat waktu itu penting untuk analitik yang akurat dan mencegah kesalahan penyajian data karena penundaan waktu. Yang kedelapan adalah data granularity atau perincian data. Data harus didefinisikan pada tingkat detail yang sesuai untuk tujuan penggunaan data. Tingkat detail diperlukan untuk memungkinkan algoritma analitik membedakan catatan atau kasus yang berbeda. Yang kesembilan adalah data validity atau validitas data. Ini adalah kecocokan antara nilai data aktual yang diharapkan dan kecocokan antara nilai data aktual dan data yang diharapkan. Nilai atau rentang nilai yang dapat diterima harus ditentukan sebagai bagian dari definisi data. Kemudian yang ke-10 adalah data relevansi atau relevansi data. Adalah semua variabel dalam kumpulan data harus relevan dengan penelitian yang dilakukan. Pentingnya adalah memasukkan hanya data yang relevan penting untuk menghindari hasil yang tidak akurat dan menyesatkan dalam model analitik. Nah, karakteristik inilah yang membantu memastikan bahwa data yang digunakan dalam studi analitik adalah andal, akurat, mudah diakses, aman, lengkap, konsisten, mutakhir, terperinci, valid, dan relevan, sehingga mendukung hasil analitik yang akurat dan bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya ada simple taxonomy of data, di mana ada berbagai tipe data yang menentukan tingkat kesiapan data untuk studi analitik. Yang pertama ada data structured atau structured data, dan yang kedua ada unstructured atau semi-structured data. Data terstruktur itu dibagi menjadi dua, ada data kategorikal dan ada data numerikal. Kalau data kategorikal itu adalah terdapat label untuk membagi variabel ke dalam kelompok tertentu atau kategori tertentu, seperti ras, jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan. Cirinya adalah data kategorikal atau discrete yang memiliki sejumlah nilai terbatas tanpa kontinum di antaranya. Sedangkan data numerikal itu adalah nilai numerik variabel seperti usia, jumlah anak, pendapatan, jarak, dan suhu. Bisa berupa bilangan bulat atau real dan disebut data kontinu yang memungkinkan nilai pecahan. Kemudian data kategorikal itu terdapat dua jenis, ada data nominal dan ada data ordinal. Kalau data nominal itu pengukuran kode sederhana sebagai label tanpa urutan, seperti status perkawinan, ada lajang, ada menikah, bercerai, bisa berupa binomial, ya atau tidak, atau multinomial. Seperti tadi, ada 3 kategori atau lebih. Seperti contohnya kategori warna, ada coklat, hijau, biru, dan lain sebagainya. Kemudian kalau data ordinal itu kode yang mewakili urutan peringkat, seperti skor kredit, ada rendah, sedang, tinggi, atau kelompok usia, ada anak-anak, muda, paruh baya, lanjut usia. Biasanya ini menyertakan informasi urutan peringkat untuk model klasifikasi. Kemudian untuk data numerikal itu ada dua jenis, ada data interval, ada data ratio. Kalau data interval itu variabel yang diukur pada skala interval seperti suhu. Biasanya data interval ini tidak memiliki nol absolut. Kemudian data ratio. Kalau data ratio itu variabel pengukuran fisika dan teknik seperti massa, panjang, waktu, energi, dan muatan listrik. Cirinya adalah memiliki nilai nol, tidak berubah. Kemudian terdapat beberapa tipe data lainnya seperti data unstructured, yaitu ada data tekstual, ada data multimedia yang terdiri dari data gambar, audio, video, kemudian ada XML, ada JSON, ya. Data unstructured ini itu harus diubah menjadi representasi kategoris atau numerik untuk dianalisis.
Kemudian juga ada tipe data statis dan juga ada data dinamis. Kalau data statis itu dia diambil dari satu rangkaian waktu dalam tahun tertentu atau dalam bulan tertentu. Tetapi kalau data time series itu diambil dari beberapa tahun tertentu sesuai dengan kebutuhan analisis. Kemudian yang selanjutnya bahasan kita adalah Art and Science of Data Preprocessing. Jadi terdapat beberapa langkah-langkah pemrosesan data. Jadi untuk data preprocessing ini letaknya itu setelah dari pengumpulan data dari berbagai sumber dan sebelum pemodelan atau uh, dianalisis lebih lanjut. Ada beberapa langkah, secara garis besar ada 4. Yang pertama adalah pengumpulan data, kemudian yang kedua adalah pembersihan data, yang ketiga adalah transformasi data, dan yang keempat ada data reduction atau reduksi data. Langkah yang pertama, itu data yang relevan dikumpulkan dari sumber teridentifikasi. Variabel yang diperlukan itu dipilih berdasarkan pemahaman mendalam tentang data, dan informasi yang tidak relevan itu juga disaring. Catatan dari berbagai sumber data itu digabungkan, menangani sinonim dan homonim dengan baik. Kemudian yang kedua adalah pembersihan data, di mana pada proses ini data dibersihkan karena biasanya data mentah yang diambil dari berbagai sumber, biasanya dari sumber ketiga ataupun dari sumber lainnya itu kotor. Ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah menangani missing values atau nilai yang kosong, nilai hilang. Itu biasa diisi atau diabaikan tergantung pada konteks dari analisis yang dilakukan. Kemudian mengidentifikasi noise. Noise itu contohnya adalah outlier. Ini harus diidentifikasi dan dihaluskan. Kemudian ada inkonsistensi. Ini harus diatasi menggunakan pengetahuan domain atau pendapat ahli. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah transformasi data, di mana data diubah untuk pemrosesan data yang lebih baik. Ada beberapa langkah yang penting. Yang pertama adalah normalisasi data, di mana data dinormalisasi antara minimum dan maksimum tertentu untuk mengurangi bias. Yang kedua ada diskritisasi dan agregasi, di mana variabel numerik itu diubah menjadi kategorikal dan kisaran nilai untuk variabel nominal bisa dikurangi. Kemudian yang selanjutnya ada penyederhanaan variabel, di mana variabel baru dibuat berdasarkan variabel yang ada untuk meningkatkan informasi dan mengurangi kompleksitas. Kemudian yang keempat ada data reduction atau reduksi data. Pada tahap ini, analis perlu mengurangi jumlah data yang terlalu besar. Bisa berbentuk reduksi dimensi, di mana jumlah variabel dikurangi menggunakan teknik seperti analisis komponen utama, konsultasi dengan pakar domain, dan uji statistik yang sesuai. Tujuannya adalah menghasilkan subset data yang lebih mudah dikelola dan paling relevan untuk dianalisis. Nah, langkah-langkah ini tadi memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis prediktif dan penambangan data itu dapat menghasilkan data yang berkualitas tinggi, terstruktur, dan siap untuk diproses, menghasilkan hasil yang lebih akurat dan bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai statistical modeling for business analytics. Yang pertama, itu ada measures of centrality tendency atau ukuran tendensi sentral. Ini adalah metode untuk memperkirakan atau mendeskripsikan posisi pusat dari variabel tertentu. Ini mencakup mean, median, dan mode atau modus. Masing-masing dengan penggunaannya yang tepat tergantung pada karakteristik data. Kalau mean itu istilah lainnya adalah rata-rata aritmatika.
Definisinya adalah jumlah seluruh nilai dibagi dengan jumlah pengamatan. Mean ini populer dan umum digunakan, cocok untuk data numerik kontinu atau discrete. Mean ini juga dipengaruhi oleh outlier. Kemudian yang kedua ada median. Median adalah nilai tengah dari data yang diurutkan. Karakteristiknya adalah kalau median ini dia berbeda dengan mean. Kalau median itu tidak terpengaruh oleh outlier. Median cocok untuk data ordinal, interval, dan ratio. Median itu membagi data menjadi dua bagian yang sama. Perhitungannya adalah mengurutkan data. Jika jumlah pengamatan ganjil, ambil nilai tengah. Jika genap, ambil rata-rata dari dua nilai tengah. Kalau modus, itu adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Karakteristiknya adalah cocok untuk data nominal dan tidak cocok jika data memiliki terlalu banyak nilai unik. Biasanya ini digunakan untuk data kategorikal yang tidak terlalu banyak kategori di dalamnya. Biasanya 6 atau 8 kategori itu bisa menggunakan modus untuk sebagai mengukur dari uh, centrality atau tendensi dari kumpulan data yang digunakan. Kemudian ada measures of dispersion atau ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran ini menggambarkan variasi atau sebaran dalam data. Hal ini penting untuk menilai representasi tendensi sentral dan memahami homogenitas atau variasi dalam data. Yang pertama ada range atau rentang. Ini merupakan perbedaan antara nilai terbesar dan terkecil. Yang kedua ada variance. Ini adalah rata-rata kuadrat dari deviasi setiap titik data dari mean. Karakteristiknya adalah variance yang lebih besar, menunjukkan sebaran yang lebih besar. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga ada standard deviation. Definisinya adalah akar kuadrat dari variance. Karakteristiknya memberikan ukuran penyebaran dalam satuan yang sama dengan data asli. Ini artinya dia sama kayak variance, cuman dia ukuran datanya itu sama dengan data asli. Kemudian yang keempat itu ada mean absolute deviation. Ini merupakan rata-rata dari nilai absolut deviasi setiap titik dari mean. Kemudian yang kelima ada quartiles dan interquartile range. Quartile itu membagi data yang diurutkan menjadi 4 bagian. Kalau rentang interquartile itu adalah perbedaan antara kuartil 3 dan kuartil pertama. Kuartil ini tidak terpengaruh oleh outlier dan skewness. Kemudian yang selanjutnya kita bahas mengenai box and whiskers plot atau box plot. Box plot ini ilustrasi grafis dari median, kuartil, rentang, dan outlier. Box plot juga menunjukkan sentralitas penyebaran dan distribusi data dengan cara yang mudah dipahami. Ini dapat kita lihat dari gambar yang disajikan bahwa box plot itu dapat menunjukkan nilai minimum, nilai terkecil dari kumpulan data yang ditunjukkan pada garis yang paling bawah. Kemudian juga ada nilai max, itu garis yang paling atas, nilai tertinggi dari kumpulan data. Kemudian juga ada lower quartile atau Q1 dari kumpulan data. Kemudian ada mean, ada median. Median itu dia garis tengah dari kotak itu yang ada di dalam. Kalau mean itu biasanya ditunjukkan oleh simbol silang yang ada di dalam kotak. Kemudian ada upper quartile, itu ada Q3 dari kumpulan data yang digunakan. Outliers itu ditunjukkan pada titik-titik data yang berada di bawah garis nilai minimum atau di atas garis nilai maksimum. Kemudian yang selanjutnya kita bahas mengenai shape of distribution atau bentuk distribusi. Bentuk distribusi ini menggambarkan frekuensi titik data yang diplot dalam rentang tertentu. Dua ukuran utama untuk karakterisasi bentuk distribusi adalah skewness dan kurtosis. Skewness itu adalah ukuran asimetri distribusi data. Skewness positif menunjukkan distribusi yang miring ke kiri, sedangkan skewness negatif itu menunjukkan distribusi yang miring ke kanan. Contohnya ini ya di grafik bagian kanan bawah ini, yang bagian paling bawah itu ada yang C yang miring ke kiri,
itu yang garis biru, itu disebut skewness positif. Skewness positif. Skewness negatifnya yang D, yang garis miring ke kanan, yang garis ungu. Kemudian untuk kurtosis itu adalah ukuran ketinggian atau kekurusan distribusi dibandingkan dengan distribusi normal. Kurtosis positif itu menunjukkan distribusi yang lebih puncak